Saudara, hari ini sidang kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Rizik Syihab kembali digelar. Sidang mengagendakan keterangan 11 saksi dari jaksa penuntut umum. Sidang mengagendakan kesaksian dari 11 saksi, diantaranya mantan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto, mantan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara, dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Persidangan kali ini tidak akan disiarkan melalui streaming YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Timur guna memastikan tidak ada koordinasi yang dilakukan oleh para saksi sebelum memberikan keterangan di persidangan. Sementara itu, 1.388 personel gabungan berjaga di area Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam persidangan Rizik Syihab hari ini, mantan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto menjadi salah satu saksi. Dalam kesaksiannya, Heru menegaskan tidak pernah memberikan izin keramaian terkait acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizik Syihab yang diselenggarakan pada pertengahan November 2020. Selain itu, Heru menyatakan di awal acara polisi sudah mengimbau warga untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Namun massa yang membludak membuat imbauan sulit dilakukan. Tetapi pada saat malam begitu banyak orang, saya sebagai Kapolres tidak membubarkan langsung pada malam itu karena saya mempunyai pertimbangan. Apabila saya bubarkan pada saat malam itu terjadi kerusuhan dan sangat rawan sekali karena situasi sudah malam. Kalau misalnya kita melaksanakan pembubaran aksi demo, itu makanya dibatasi sampai jam 6 atau jam 18.00, harapannya sebelum gelap aksi sudah selesai. Tetapi pada saat di Petamburan, begitu massa sudah begitu banyak, lebih dari 5.000, saya tidak langsung bubarkan karena dampaknya pasti akan membahayakan keselamatan warga kita. Itu pertimbangan saya, Pak. Saudara, untuk mengetahui lebih lengkap jalannya sidang Rizik Syihab hari ini, kita tersambung dengan jurnalis Kompas TV Diana Valencia dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat sore, Diana. Selain mantan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto, siapa lagi yang sudah memberikan keterangannya dalam sidang hari ini, Diana? Ya, Ibrahim, selain mantan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto, setidaknya ada 4 orang saksi lainnya yang sudah memberikan keterangan. Sehingga dari pagi sampai dengan sore ini tercatat sudah ada 5 orang saksi yang memberikan keterangan. 4 orang lainnya selain Kombes Heru Novianto, ini adalah yang pertama, Senior Manager of Aviation Security dari Bandara Soekarno-Hatta, yakni Oka Setiawan. Kemudian ada Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB pada Desember 2019, yang sekaligus menjabat sebagai Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19, Rustian. Kemudian ada Kasat Intelkam Polres Jakarta Pusat, Ferdinand Tampu-Bolon. Dan ada juga yang terakhir sebelum sidang diskors yang dimintai keterangan ini adalah Kapospol Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Dahmirul. Selain kelima orang saksi tadi juga sudah ada sebutkan bahwa total ada kurang lebih 11 saksi yang akan dimintai keterangan. 6 orang lainnya yang rencananya akan dimintai keterangan ini juga ada PLT Kepala Pelaksana BPBD Sabda Kurnianto, kemudian ada mantan Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara, ada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, kemudian ada Kapolsek Tebet Budi Cahyono, ada juga pihak dari BNPB Rianto Sulistyo, dan juga ada satu nama yakni M. Soleh yang hingga saat ini kami masih konfirmasi keterkaitannya dengan kasus Rizik Syihab ini. Ke-11 orang ini akan dimintai keterangan terkait 3 kasus. Yang pertama kasus nomor 221 dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab terkait kerumunan di Petamburan. Kemudian kasus nomor 222 ini dengan terdakwa 4 orang, Haris Ubaidillah, Ahmad Sari Lubis, Ali Alwi Alatas, dan Maman Suryadi terkait kerumunan di Petamburan juga. Dan yang ketiga ini kasus nomor 226 terdakwa Muhammad Rizik Syihab terkait kerumunan di Mega Mendung. Yang menarik dalam sidang hari ini sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama tadi sudah Anda sebutkan bahwa hari ini sidang tidak disiarkan secara online. Karena kalau kita kilas balik dari sidang pertama Muhammad Rizik Syihab ini selalu disiarkan secara langsung di YouTube Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi kali ini sesuai dengan pasal 159 KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan tidak menyiarkan langsung pemeriksaan saksi. Wartawan, teman-teman media termasuk saya pun hanya boleh menunggu di lobi dan hanya menyaksikan persidangan melalui 2 layar besar. Saat ini posisinya, Ibrahim dan juga saudara, sidang masih diskors.
Motors, Isoma, waktu asar, dan masih belum diketahui sekiranya kapan akan dimulai kembali karena hingga pukul 4:30 ini belum ada tanda-tanda kedatangan dari tim kuasa hukum yang tadi sudah keluar ataupun yang ingin masuk ke ruang sidang, sehingga kami pun juga masih menunggu. Hal yang kedua yang juga menarik untuk diceritakan ini adalah soal kesaksian dari mantan Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto. Dalam kesempatan kesaksiannya ini, Rizik Syihab ini menyebutkan mengapa Kapolres Jakarta Pusat pada saat itu, yakni Kombes Heru Novianto yang sekiranya punya wewenang untuk membatalkan ataupun tidak mengizinkan acara pernikahan dari anak Rizik Syihab ini tidak terselenggara, tapi tidak melakukan tindakan preventif tersebut. Nah, dalam hal ini Kombes Heru Novianto menyebutkan bahwa ia sebenarnya mengetahui bahwa akan ada penyelenggaraan ataupun acara tersebut karena H-2 hari ia sudah menetapkan undangan. Tapi menurutnya ia menyebutkan bahwa ia tahu terselenggara tapi dengan protokol kesehatan yang ketat begitu. Tapi ketika realisasinya ini cukup sulit. Pertama untuk membubarkan warga ini cukup sulit karena masanya cukup banyak sehingga apabila dibubarkan ini berpotensi menimbulkan kericuhan. Dan yang kedua, imbauan protokol kesehatan pun surut realisasi karena sebegitu banyak masanya. Nah, kalau Anda lihat ataupun Anda dengar maksud saya, sayup-sayup ini ada tes mikrofon, ini artinya sebentar lagi sidang dari Rizik Syihab dengan agenda pemeriksaan saksi akan dimulai. Ibrahim, maka kita nantikan terus. Ibrahim. Ya, Dian, ada 11 saksi yang akan dihadirkan dan baru 5 yang sudah memberikan keterangannya. Apakah ada pembatasan waktu dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk kesaksian hari ini, untuk sidang hari ini, Diana? Ya, Ibrahim, terkait waktu ini juga yang masih kami konfirmasi kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena memasuki pukul 4:30 ini baru 5 orang saksi saja yang diperiksa. Sehingga kita nantikan sekiranya apakah ada pembatasan waktu ataupun penjadwalan kembali. Tapi menurut informasi yang kami dapatkan dari doorstop ataupun berbincang dengan kuasa hukum Rizik Syihab, nantinya 2 saksi yang setelah sidang Isoma apabila sudah dimulai kembali setelah Isoma maksud kami, ini adalah pihak dari BPBD dan juga pihak dari BNPB yakni Sabda Kurnianto dan juga Rianto Sulistyo. Ibrahim. Baik, terima kasih Diana Valencia untuk laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.